Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Alhamdulillah kita masuk ke pembelajaran 3 ya. Ups, mohon maaf ya, lupa nih. Gimana kabar kalian anak-anak? Mohon maaf ya, di hari Senin kemarin Bapak belum bisa Zoom sama kalian. Iya, mudah-mudahan kalian di sana dalam keadaan sehat walafiat, serta Allah senantiasa menjaga diri dan keluarga kalian dari segala macam bentuk mara bahaya. Alhamdulillah kita masuk ke pembelajaran 3 ya. Tetap semangat dong. Yuk dibuka bukunya di pembelajaran 3 di halaman 73. Ya. Di halaman 73. Komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kini, komunikasi pun dapat dilakukan tidak terbatas jarak. Bagaimana perkembangan komunikasi jarak jauh sejak dahulu? Yuk kita sama-sama masuk atau kita akan membahas di halaman 73. Dibuka ya. Ya, ini kurang lebihnya akan membahas alat zaman dahulu, di mana alat ini disebut dengan telegraf ya. Ya, sejak zaman dahulu manusia itu biasa mengirimkan pesan itu bisa dengan berbagai macam cara ya. Ada yang melakukan dengan menyampaikan isyarat, asap, suara cangkang kerang yang ditiup. Ada pula yang menggunakan burung merpati untuk mengirimkan pesan. Jadi saat itu belum ditemukan listrik. Nah, saat ini atau di zaman dulu itu setelah listrik ditemukan, pesan dikirimkan melalui telegraf. Setiap huruf dilambangkan dengan sinyal listrik yang dikirimkan dalam bentuk titik dan garis yang harus diartikan. Pesan yang dikirimkan disebut telegram. Nah, gitu ya. Jadi pesannya itu berbentuk huruf kemudian dikirimkan dalam bentuk titik dan garis yang harus diartikan. Titik dan garis ini nanti diartikan, pesan yang dikirimkannya disebutnya namanya telegram. Nanti bentuknya huruf yang sempurna nantinya. Kemudian kita juga dapat mengirimkan gambar dan teks menggunakan mesin faksimili. Apa itu mesin faksimili? Mesin faksimili itu menggunakan kabel dan jaringan telepon. Mesin faksimili mengirimkan pesan berupa salinan lembaran dokumen yang berisi gambar atau tulisan. Ya, bisa bentuknya lembaran yang isinya gambar atau tulisan. Nah, semakin berkembangnya zaman ditemukanlah atau adanya internet. Dengan internet kita dapat melihat orang yang kita hubungi melalui panggilan video. Dengan adanya internet, pengiriman informasi menjadi sangat mudah. Oke, selanjutnya perhatikan gambar di sini. Ini ada sebuah gambar dan dikelilingi oleh sebuah pita. Perhatikan gambar kertas, gambar dalam buku siswa, panjang pita yang mengelilingi seluruh isi kertas gambar merupakan keliling kertas gambar tersebut. Jadi pita ini ada sebuah gambar nih, kotak-kotak ini, motif dekoratif. Di sekelilingnya yang warnanya pinknya itu adalah menunjukkan keliling kertas gambar tersebut. Nah, kita review kembali ya. Bangun datar itu adalah sebutan bagi bangun dua dimensi, misalnya persegi panjang. Masing-masing bangun tersebut mempunyai rumus untuk menghitung luas dan keliling yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi, bangun datar yang satu dengan bangun datar yang lainnya itu memiliki rumus luas dan keliling yang berbeda-beda. Nah, keliling bangun hanya dapat ditentukan pada bangun yang tepinya tertutup. Jadi kalau ada sebuah gambar yang ketika menunjukkan sebuah bangun datar, tapi
garisnya tidak tertutup. Nah, kalau begitu berarti tandanya tidak memiliki keliling. Ya, tidak bisa menentukan keliling karena keliling bangun itu hanya dapat ditentukan pada bangun yang tepinya tertutup atau yang saling menutup dan saling bersatu berkaitan, ya, tidak terputus. Oke, kita lanjut ke pembelajaran 4 di halaman 77. Nina gemar berenang. Ibu membelikan Nina perlengkapan renang. Lihat nih perlengkapannya apa saja nih. Nah, kita akan bahas ya. Hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga keselamatan ketika beraktivitas di kolam renang. 1. Gunakan pakaian khusus berenang agar kita dapat bergerak dengan mudah. Pakaian renang terbuat dari kain yang lentur sehingga tidak mengganggu gerakan ketika berenang. Kedua, lakukan pemanasan terlebih dahulu untuk melemaskan otot tubuh agar tidak cedera. Ya, ini harusnya tugasnya Ustadz Soleh ya, sebagai guru penjas atau guru olahraga. Pak Adi hanya akan memberikan gambaran singkat saja hal-hal yang harus diperhatikan ketika beraktivitas di kolam renang. 3. Jika belum mahir, gunakan pelampung ketika berlatih. Apa itu pelampung? Bentuknya yang elastis ya, karet biasanya, ban biasanya, ada yang berbentuknya kayak bebek-bebekan ya, balon yang sudah diisi udara, yang sudah diisi angin. Kemudian jika belum mahir, berlatihlah di kolam yang dangkal. Nah, kenapa? Karena untuk latihan yang dangkal dulu ya, yang dangkal dulu. Kemudian bisa jika sudah bisa terbiasa, silahkan ke kolam yang dalam, tapi tentu saja dengan diperhatikan oleh yang ahli ya. Kemudian ketika berenang harus diawasi orang dewasa. Betul sekali. Supaya apa? Supaya ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang orang dewasa ini yang tentunya bisa berenang ya, jangan sampai yang diawasinya sama orang dewasa yang belum bisa berenang. Sama aja nanti. Bagaimana bisa menyelamatkan seseorang tapi sendirinya tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, yang diawasi harus bisa punya kemampuan untuk berenang. Setelah selesai, lakukan gerak pendinginan. 7. Segera bilas tubuh dan berganti pakaian yang bersih dan kering. Ya, jika sudah selesai, kemudian lakukanlah gerak pendinginan dan tentunya dibilas ya, karena air yang di dalam kolam renang itu mengandung zat-zat yang bisa jadi tidak baik buat tubuh kita. Jadi dibilas dengan sabun, sampoan, dan lain sebagainya. Dan jika pada saat di kolam renang belum sempat untuk membilas dan berganti pakaian yang bersih dan kering, maka bisa dilakukan di rumah. Misalkan membilas mandinya, sampoannya, bilas dengan sabunnya di rumah saja. Kita lanjut ya. Ibu memesan perlengkapan renang menggunakan telepon genggam. Dengan kemajuan zaman kita dapat membeli barang secara online. Ya. Nah, tahukah kamu bagaimana sejarah penggunaan telepon? Lihat ya anak-anak ya di halaman 78. 78 ini adalah bagian atau sejarah telepon. Bapak akan coba meringkas bacaan demi bacaan ya. Jadi telepon itu adalah salah satu alat komunikasi. Kemudian telepon ditemukan setelah telegraf. Tadi telegraf ya, telegraf itu diubah menjadi telepon dengan ditemukannya mikrofon dan alat pendengar. Suara yang ditangkap mikrofon diubah menjadi sinyal listrik dan dikirim melalui kabel. Bentuk telepon semakin berkembang. Sebelum telepon genggam ditemukan, manusia menggunakan telepon umum. Telepon umum hanya dapat digunakan untuk sambungan lokal. Maksudnya gimana? Sambungan yang di daerah terdekat saja. Misalnya
di Cirebon saja, di Jawa Barat saja ya. Tidak interlokal, tidak di wilayah lain, tidak keluar dari wilayah lain. Kemudian cara menggunakannya yaitu nih, bagi kalian yang hidup di era abad ke-20, mungkin kalian belum menemukan telepon umum. Cara menggunakannya dengan memasukkan uang logam terlebih dahulu. Setelah itu tekan nomor yang akan dihubungi. Nomornya berapa dihubungi dulu. Kemudian tunggu hingga telepon tersambung. Telepon umum kini sudah jarang digunakan. Perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan peran telepon umum digantikan fasilitas lain. Misalnya telepon genggam ini, telepon genggam banyak digunakan. Sekarang telepon genggam banyak digunakan. Telepon genggam pergantiannya dari telepon umum ke telepon genggam. Sekarang nih banyak sekali menggunakan telepon genggam atau HP ya, atau gadget dan lainnya. Telepon genggam berfungsi berkat adanya satelit. Jadi nggak usah pakai uang koin lagi, telepon kabel lagi, nggak usah. Sekarang sudah zamannya semakin maju. Telepon genggam hanya dapat digunakan untuk menelpon. Dahulu telepon genggam hanya dapat digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan singkat. Sekarang telepon genggam dapat mengirimkan gambar dan melakukan panggilan video. Ya, jadi sejarah telepon kayak gitu ya.